Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Kita angkatan 2020 jurusan Ilmu Pemerintahan. Kebetulan kita berdua ini alumni SMP SMA BSS ini. Kita alumni 2017 ya. Perkenalkan, nama saya Adrian Widya Prasetyo. Nama saya Clarissa Kristabel. Dan yang terakhir Delinda Rosmaida sebagai video. Mungkin bahasa Latin condicio yang artinya dua posisi dan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Yang terakhir adalah penyimpangan dari kesucian. Itu tadi secara harfiah. Agama maksudnya tidak sesuai moral, kemudian sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, kata pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan dalam kebebasan di bawah kekuasaan Peroleh gratifikasi sendiri berbeda dengan suap, karena kalau suap itu ada kesepakatan antara penyuap dan yang disuap, sedangkan gratifikasi itu pemberian yang tanpa ada maksudnya sendiri. Dan menurut UU nomor 20 tahun 2021 pasal 12B ayat 1, pemberian ini memiliki arti dalam kemudian diklasifikasikan individu. Yang pertama pemberian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kekerasan, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan yang terakhir adalah gratifikasi. Membuat tujuan itu tercapai dari orang yang memberikan barang tersebut. Nah, kemudian dampaknya itu apa sih? Yang pertama itu ada merusak sistem tatanan masyarakat, tatanan sekolah setempat. Nah, jadi yang pertama itu kita mengacu kalau misalnya kita dari masa segini kita udah melakukan gratifikasi, pasti negeri atau gimana kita melakukan uang dan menyokongkan di belakang itu juga termasuk contoh kasus gratifikasi, dan itu sebisa mungkin kita hilangkan karena kita juga melakukan salah satu contoh tindak pidana yang kurang benar ya. Terus kemudian kemiskinan juga dampak. Harus tahu misalnya kebutuhan kita itu sekarang kan mencari ilmu, mencari pendidikan setinggi-tingginya. Nah, kalau misalnya ada orang yang ingin melakukan pidana gratifikasi, itu sebaiknya kita harus bisa menolak dengan tegas. Dengan cara apa tadi? Ya jujur, kita masuk kasus korupsi dan secara realitanya korupsi di Indonesia sudah sangat cukup tinggi dan cukup luas. Seperti contoh kemarin, ada yang tahu nggak Kapolda Jawa Timur, Insinyur Jenderal Teddy, itu kan baru beberapa hari kan sudah dicopot karena ada kasus jual beli narkoba. Nah, pasti membuat adanya budaya baru, dari itu sudah budaya yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Mungkin bisa di next. Itu ya udah kita tutup dari diri kita sendiri dari awal. Mungkin itu selanjutnya untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk mendapatkan jawaban. Jadi mungkin itu bisa dihilangkan mulai sejak sekarang. Karena apa? Mungkin itu sebagai contoh yang kurang benar. Dalam artian kita juga tahu soft skill yang kita miliki apa, yaitu yang harus dikembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gratifikasi daripada kita mencari ini itu. Terus yang kelima ada hilangnya nilai-nilai tersurat dalam pendidikan. Nah, kita sebagai kita di sini sama rata lah, kita semua mencari pendidikan dan menempuh pendidikan. Jadi yang pertama sifat yang harus kita miliki itu ya sifat jujur, sifat tegas,
mekanisme dan keputusan. Mungkin tadi Masnya menanya apakah uang lebaran termasuk gratifikasi. Oke, kita simpan dulu. Yuk, monggo satu penanya dulu. Satu penanya lainnya. Kalau ada dari cewek-ceweknya, kalau masa kalah sama Masnya. Kan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rupaya Nabila dari Dinas 3. Saya bertanya, kalau ngasih kado itu termasuk gratifikasi? Oh, baik. Ngasih kado dari siapa ke siapa? Dari teman. Oh, dari teman ke teman. Oke. Dan tadi dari Mbaknya, apakah mengasih kado dari teman ke teman termasuk gratifikasi atau tidak juga? Ya, monggo silakan dijawab. Pertama, kita tekanin dulu definisi gratifikasi sendiri itu apa. Jadi gratifikasi itu bukan soal memberi dan menerima, tapi di balik memberi dan menerima itu ada tujuan tertentu. Kayak misal aku ngasih Caca uang dengan tujuan nanti kalau misalnya kuliah dia mau ngabsenin aku gitu. Nah itu contoh gratifikasi. Kalau misalnya uang lebaran, kalau itu konteksnya uang lebarannya dari orang tua ke guru, itu kan dibilang gratifikasi. Pasti orang tua sendiri itu mungkin menginginkan tinggal apa kayak ada feedback oh ntar biar anakku di sekolah bisa bantu. Soalnya kalau Keinginan dari hati untuk memberi hadiah, bukan ada tujuan tertentu dari memberi hadiah tersebut. kecuali kalau kamu ngasih kayak hadiah dengan harapan kamu nanti kayak dengan apa ya biar keinginan biar kamu ntar waktu kamu ulang tahun biar temenmu kasih kado balik itu termasuk gratifikasi karena Dan mengenai memberi uang pada saat bergaya yang bisa kita ketahui bahwasanya itu sudah energi dan juga pada lingkupnya yang memberi orang tua kepada anak-anak, karena kan juga kita mungkin sebagai besar ada orang Jawa istilahnya riyoyoni aren-aren. Nah kayak gitu kan, jadi emang tujuannya buat menyenangkan anak kecil-kecil biar bisa belajar. Tapi beda lagi kalau orang tua itu ngasih uang maunya ke guru dan lain-lain, itu pasti ada maksud tertentu. Dan juga tadi juga yang akan baca ada tadi buat pertanyaan tadi ke Mbaknya, yang pertanyaan kedua, kalau misalnya ngasih barang ke teman itu juga kita lihat dari diri teman itu sendiri. Ya, presentasi dari kami mahasiswa 2020 ilmu pemerintahan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah korupsi dan pemerintahan yang diatur oleh dosen Pak Adi. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Saya pamit undur diri serta teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.